Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kita saat ini sedang menunggu kepastian akan kelanjutan serial Frame dan Mogami. Apakah jadi atau tidak? Sudah sejak tahun 2021, dan sejauh ini karena pandemi Covid tersendat pengadaannya. Dan kita saat ini sedang menunggu kabar berita gembiranya. Dinamika konflik kawasan, peta geopolitik dan geostrategis adalah fakta on the spot yang sudah dan sedang terjadi. Jangan lagi ngomong tidak ada musuh 20 tahun ke depan, bla bla bla. Bahwa dengan demikian, satu-satunya jalan untuk mengejar ketertinggalan ketersediaan alutsista, Indonesia harus extraordinary dalam program percepatan perolehannya. Oleh sebab itu, pengadaan 6 kapal perang heavy frigate Frame dan menyusul 8 heavy frigate Mogami merupakan kredit poin langkah strategis extraordinary. Negara kepulauan terbesar di dunia ini harus memiliki armada angkatan laut yang sebanding dengan luas wilayah perairannya. Tidak bisa tidak. Fincantieri Italia, perusahaan pembuat kapal perang ternama, pertengahan tahun 2021, melalui MOU dengan Kementerian Pertahanan Indonesia, telah bersedia membangun 6 heavy frigate Frame class untuk Angkatan Laut Indonesia. Termasuk memasok 2 kapal perang frigate siap pakai yang merupakan bekas pakai, yaitu Maestrale Class, sambil menunggu penyelesaian pembangunan Frame atau Frigate Europe Multi-Mission. Ini berita yang menyenangkan dan membanggakan. Beberapa bulan kemudian, Mitsubishi Jepang bersedia juga membangun 8 unit heavy frigate Mogami Class. Skenarionya, 4 unit dibangun di Jepang, 4 unit lainnya dibangun di Indonesia. Kedua berita tahun 2021 ini bergaung luas di kalangan netizen forum militer tanah air. Kesannya adalah spektakuler dan disambut hangat bercampur bangga. Perhitungannya adalah ada penambahan 16 unit kapal perang heavy frigate dengan rincian 2 unit Arrowhead Ever Class yang sedang dibangun di PT PAL, 6 unit Frame Class, dan 8 unit Mogami Class. Ditambah 2 unit Maestrale Class dan 2 unit Marta Dinata Class yang sudah operasional. Dengan perhitungan 5 frigate sepuh Ahmad Yani Class pensiun, maka gambaran ke depan, kita bakal punya 20 kapal perang Striking Force Frigate, menjadikan kita sebagai negara dengan kekuatan angkatan laut terbesar di ASEAN. Ketersediaan aset 20 KRI berkualifikasi frigate diyakini dapat menjadi kekuatan diplomasi militer Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan. Begitu besar harapan kita dengan realisasi pengadaan alutsista matra laut ini. Namun, memang semuanya harus diperhitungkan cermat, karena pandemi selama 2 tahun ini menguras stamina anggaran nasional. Rasio hutang terhadap PDB sebelum pandemi ada di kisaran 30%, meningkat 40% selama pandemi. Imbasnya adalah Kementerian Keuangan harus melakukan seleksi ketat dalam PSB atau penentuan sumber pembiayaan dalam belanja investasi alutsista. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio hutang terhadap PDB masih diperkenankan sampai limit 60%. Secara bertahap, kita melihat sepanjang tahun 2022, ada beberapa kali penerbitan PSB Kementerian Keuangan untuk anggaran pembelian jet tempur Rafale dan lain-lain. Berangkat dari terbitnya serial PSB tahun 2022, kita optimis tahun ini akan terbit PSB untuk Frame dan Mogami secara bertahap. Untuk mengantisipasi kejadian konflik berskala besar di kawasan LCS, kapal perang berkualifikasi frigate adalah standar minimal yang harus tersedia di samping kekuatan pukul bawah air, yaitu kapal selam. Skenario pertempuran di Indo-Pasifik, khususnya LCS, jika terjadi, adalah pertempuran laut dan udara, sebagaimana Perang Pasifik dalam serial Perang Dunia Kedua. Ini berbeda dengan perang Rusia-Ukraina saat ini, yang merupakan perang darat. Sejauh ini, kekuatan Striking Force TNI AL bertumpu pada 2 KRI Marta Dinata Class, 3 KRI Bung Tomo Class, 5 KRI Ahmad Yani Class, 4 KRI Diponegoro Class, dan 4 kapal selam. Kekuatan ini masih belum memenuhi kriteria minimum essential force untuk mengawal perairan Indonesia yang sangat strategis. Oleh sebab itu, eksekusi final program percepatan pengadaan alutsista strategis, kapal perang heavy frigate Frame dan Mogami adalah harapan besar untuk dinanti dan ditunggu. Meski prediksi jumlah yang akan diperoleh tidak sebesar perjanjian awal MOU, misalnya
hanya 4 unit frame dan 4 unit Mogami yang akan diproses dalam kontrak efektif. Semuanya akan dimaklumi. Semua pihak, Fincantieri dan Mitsubishi, serta TNI AL, diyakini merasa lapang hati dengan proses final ini. Angkatan Laut Indonesia adalah kekuatan garis depan dalam potensi konflik berskala besar di LCS dan Indo-Pasifik. Negara di kawasan regional, semuanya sudah bersiap. Filipina, Vietnam, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika. Maka kita pun layak dan harus bersiap dengan memperkuat alutsista untuk melindungi teritori NKRI, sekaligus sebagai investasi pertahanan. Civis pacem parabellum, jika ingin damai bersiaplah untuk perang.